Di tengah puing-puing Gaza, ketika kamera berhenti merekam dan laporan berita tak lagi bersuara, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah mereka yang tewas adalah pahlawan pena, martir kebebasan pers, atau operator teroris yang bersembunyi di balik rompi bertuliskan pres? Setiap kali seorang jurnalis Palestina gugur, dua narasi perang yang saling bertentangan langsung berebut panggung. Bagi sebagian besar dunia, ini adalah serangan terhadap media. Namun, bagi militer Israel, ini seringkali diklaim sebagai operasi kontra terorisme yang sah. Kebenaran menjadi korban pertama, dan kita yang menonton hanya bisa bertanya, siapa yang harus dipercaya? Sejak Oktober 2023, konflik Israel-Gaza telah mencatat rekor yang mengerikan. Menurut Committee to Protect Journalists, ini adalah periode paling mematikan bagi jurnalis sejak mereka mulai mengumpulkan data pada tahun 1992. Kantor media pemerintah di Gaza bahkan mencatat lebih dari 230 jurnalis tewas. Angka pastinya berbeda-beda tergantung sumber, tapi trennya jelas. Jurnalis di Gaza menghadapi risiko yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polanya sering sama. Serangan udara atau drone Israel menewaskan satu atau beberapa jurnalis. Al Jazeera dan organisasi seperti Reporters Without Borders segera mengutuknya sebagai serangan yang disengaja, menuduh Israel berusaha membungkam suara dari dalam Gaza. Karena Israel melarang sebagian besar jurnalis internasional masuk secara independen, jurnalis lokal Palestina menjadi satu-satunya mata dan telinga dunia di lapangan. Kematian mereka bukan hanya kehilangan pribadi, tetapi juga hilangnya saluran informasi vital bagi publik global. Anas Al-Sharif adalah salah satunya. Sebelum perang berkecamuk, ia dikenal sebagai sosok yang berani menembus daerah-daerah paling berbahaya untuk merekam cerita warga sipil. Liputannya sering memuat gambaran mentah kehidupan di Gaza, mulai dari kamp pengungsi, rumah sakit yang kewalahan, hingga sekolah-sekolah yang berubah menjadi tempat penampungan. Banyak yang menganggapnya bukan hanya jurnalis, tapi saksi sejarah yang hidup. Momen paling kontroversial terjadi pada 10 Agustus 2025. Pagi itu, menurut laporan saksi, Anas dan timnya mendirikan tenda pers di dekat rumah sakit Al-Shifa. Mereka sedang mempersiapkan siaran langsung untuk memperbarui kondisi terkini setelah malam penuh serangan udara. Sekitar tengah hari, suara pesawat tempur terdengar di kejauhan, diikuti ledakan besar yang menghantam area tempat mereka bekerja. Serangan itu menghancurkan tenda pers, menewaskan 5 staf Al Jazeera, termasuk Anas, serta sejumlah warga sipil. Di antara korban, terdapat keponakan Al-Sharif yang saat itu membantu membawakan peralatan. Bagi Al Jazeera, ini adalah tragedi dan bukti nyata berbahayanya meliput perang. Namun bagi Israel, ini adalah operasi militer yang sah. Dalam pernyataan resminya, IDF mengklaim bahwa target utama adalah Anas Al-Sharif, yang mereka sebut sebagai kepala sel teroris Hamas. Israel merilis klaim dan materi yang mereka sebut sebagai bukti. Dokumen Hamas yang berisi daftar anggota, catatan pelatihan, daftar gaji, dan direktori telepon yang mencantumkan nama Al-Sharif sejak 2013. Foto-foto yang memperlihatkan Al-Sharif bersama tokoh-tokoh Hamas, termasuk Yahya Sinwar dan Khalil Al-Hayya. Postingan Telegram 7 Oktober 2023 yang memuji para heroes yang membunuh dan menangkap, lengkap dengan emoji hati hijau di hari serangan Hamas ke Israel. Bagi Israel, ini adalah bukti bahwa Al-Sharif bukan jurnalis netral, tetapi bagian dari Hamas yang aktif. Namun Al Jazeera langsung membantah semua tuduhan itu, menyebutnya sebagai fabricated and baseless, rekaan yang dibuat untuk membenarkan pembunuhan jurnalis. Committee to Protect Journalists menilai tuduhan seperti ini adalah pola lama, melabeli jurnalis sebagai militan untuk melemahkan perlindungan hukum mereka. Reporters Without Borders menekankan bahwa tanpa verifikasi independen, bukti yang dipublikasikan Israel tak bisa dianggap sah. Mereka juga menggarisbawahi bahwa foto dengan tokoh Hamas bisa diambil dalam konteks peliputan, karena Hamas adalah aktor politik dominan di Gaza. Tidak ada verifikasi publik bahwa akun Telegram itu benar milik Al-Sharif, atau bahwa dia menulis pesan tersebut.
Dokumen yang dirilis tidak dapat diperiksa sumbernya atau keasliannya oleh pihak ketiga. Dalam hukum humaniter internasional, jurnalis adalah warga sipil. Mereka hanya kehilangan perlindungan jika terlibat langsung dalam permusuhan. Kelompok HAM berpendapat beban pembuktian ada pada Israel. Menuduh tanpa bukti yang kredibel tidak cukup. Uni Eropa dan PBB telah meminta Israel memberikan bukti konkret. Tapi kabut perang membuat verifikasi nyaris mustahil. Israel berpendapat bahwa dokumen dan intelijen mereka otentik. Namun dalam situasi ini, publik harus bergantung pada klaim sepihak karena tidak ada akses independen ke lokasi atau sumber data. Secara teori, Konvensi Jenewa memberi perlindungan khusus pada jurnalis. Menargetkan mereka secara sengaja adalah kejahatan perang. Namun, frasa partisipasi langsung dalam permusuhan menjadi celah interpretasi. Apakah keanggotaan formal di sebuah kelompok bersenjata otomatis membuat seseorang jadi target sah? Sebagian besar ahli hukum menjawab tidak. Harus ada tindakan aktif yang berkontribusi langsung pada operasi militer. Kasus ini juga menyoroti prinsip proporsionalitas. Jika hanya satu orang yang dituduh sebagai target sah, mengapa serangan menewaskan seluruh kru? Apakah kerugian sipil yang timbul sebanding dengan keuntungan militer yang diharapkan? Kasus Anas al-Sharif adalah contoh telanjang perang narasi. Versi Israel, jurnalis hanyalah kedok untuk aktivitas teroris. Membunuh mereka adalah bagian dari pertahanan nasional. Versi Al Jazeera dan komunitas pers, ini adalah pembungkaman sistematis terhadap saksi mata terakhir di Gaza. Di era media sosial, sepotong foto atau tangkapan layar bisa menjadi senjata. Kebenaran bisa tenggelam di antara klaim dan bantahan yang sama-sama keras. Serangan ini memicu kecaman internasional dari PBB, Prancis, Inggris, hingga organisasi HAM global. Bagi negara-negara kritis terhadap Israel, kasus ini memperkuat tuduhan pelanggaran hukum internasional dan menambah tekanan diplomatik terhadap Tel Aviv. Bagi negara-negara pendukung Israel, tuduhan ini adalah bukti bahwa Hamas menyusup ke semua lini, termasuk media, sehingga setiap orang yang terlibat harus dipandang dengan kecurigaan. Peristiwa ini juga memberi dampak pada opini publik global. Di satu sisi, simpati terhadap jurnalis dan kebebasan pers meningkat, terutama di kalangan masyarakat sipil dan organisasi HAM. Di sisi lain, ada pula kelompok yang menilai bahwa keamanan nasional harus diutamakan di atas segalanya, meskipun itu berarti mengorbankan sebagian kebebasan. Apakah Anas al-Sharif adalah jurnalis yang gugur demi kebenaran? Atau seorang militan yang bersembunyi di balik kamera? Tanpa penyelidikan independen, jawabannya mungkin terkubur di bawah puing-puing Gaza. Yang pasti, kasus ini memperlihatkan betapa mudahnya garis antara fakta dan propaganda kabur di medan perang. Peluru bisa membunuh tubuh, tapi narasi bisa membunuh kebenaran. Bagaimana menurut Anda? Apakah bukti yang dirilis cukup untuk membenarkan serangan ini? Atau justru menunjukkan pola pembungkaman terhadap media? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam. Agnivarta, karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.